nggak ada yang offline hari ini. Saya udah masuk kelas sih. Ternyata pada online semua. Sebentar. Masih ada yang belum presensi. Oke. Nanti yang saya kirim materi di layer 3 aja. Layer 2-nya kita pelajarin dulu. Dalam OSI layer 2 atau layer data link, ini merupakan layer setelah layer fisik atau layer physical layer ya kalau di OSI layer. Kalau pada TCP IP ini masih dianggap sebuah layer fisik. Jadi belum masuk layer logik, masih layer fisik, sehingga mekanisme yang terjadi di layer 2 atau yang terjadi di data link layer ini masih banyak terkait dengan mengurusi bit-bit yang disampaikan oleh layer 1 dan akhirnya diterima oleh layer 2 untuk nanti diurus atau dikoordinasikan atau ditata begitu untuk nanti disampaikan ke layer 3. Nah, jadi intinya data link layer ini adalah masih mengurusi tentang bit-bit yang disampaikan di layer 1 untuk proses menuju layer 3. Lapisan ini menawarkan komunikasi sederhana menggunakan MAC address atau alamat mesin yang tertera di dalam perangkat masing-masing. Frame dan memiliki mekanisme untuk mendeteksi frame yang gagal dan melakukan. Suara saya masuk ya? Nah, untuk mentransmisikan frame yang gagal tersebut. Namun tidak semua mekanismenya itu diperbaiki. Jadi ada mekanisme yang istilahnya masa bodoh lah, frame yang penting saya kirim entah sampai atau tidak, yang penting apa yang saya kirim ya harus ada proses, harus ada terima dan apa adanya. Itu berlaku pada nanti situasi-situasi tertentu. MAC address sebenarnya terdiri dari 48 bit, tapi biasanya ditulis dalam 12 bit dalam bentuk heksadesimal dengan ketentuan 6 bit di depan atau 6 bit di sebelah kiri adalah kode perusahaan pembuat dan sisanya atau di bagian 6 bit setelahnya adalah nomor seri dari device yang dibuat. Itu di MAC address. Jadi ada kok kode-kode apa ya, kode MAC address. Kemarin praktikum harusnya ada di sini. Kode-kode MAC address.
Sebentar. MAC address factory code. Listnya nggak ada ya sayang. Ya pokoknya ada kodenya lah di depan untuk mengidentifikasi dari perusahaan pembuat dari peralatan tersebut. Komunikasi yang terjadi pada data link, tugas utama dari data link layer adalah fasilitator atau sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi, atau maksudnya di sini network layer atau data layer setelahnya, setelah si data link. Nah, sebelum diteruskan ke network layer atau layer network, layer ketiga, lapisan data link melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengirim memecah-mecah data input menjadi sejumlah data frame, biasanya berjumlah ratusan atau ribuan byte. Kemudian lapisan data link mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses ACK. Kalau saya sebutnya ACK saja, frame yang dikirim kembali oleh si penerima. Karena lapisan fisik menerima dan mengirim aliran bit tanpa mengindahkan arti atau arsitektur, frame tergantung pada lapisan data link lah untuk membuat dan menganalisis batas-batas frame itu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membubuhkan bit khusus ke awal dan akhir frame. Bingung kalau Anda baca? Ilustrasinya adalah seperti ini. Ini layer 1. Anggap aja layer 1. L1. Lalu menuju ke L2. Ini layer 2. Ini kirimannya kan 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Dia mengirimkan berupa bit-bit menuju ke layer 2, atau istilahnya ini kan gambaran logik ya. Kalau sebenarnya yang terjadi adalah ketika power itu masuk ke dalam switch Anda atau masuk ke perangkat layer 2 Anda, maka bit-bit akan diproses dan disinilah dibentuklah sebuah frame, yang dimana frame itu terdiri dari beberapa bagian. Nih, lalu yang dimaksud dengan mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses ACK frame yang dikirim kembali oleh penerima, ini ke sini, ini ke layer 3 sini, ini ada layer 3 nanti, tapi kita berbicara masalah layer 2 dulu. Ini layer 3 di sini. Terus karena lapisan fisik menerima dan mengirimkan aliran tanpa mengindahkan arti atau arsitektur frame tersebut, maka data link lah yang membuat dan mengenali batas-batas frame itu. Nah, dia kan ngirim ini terus-terusan nih, 11, 10, 11, 0, 1, 1, terus nanti 00, 11, 00, 11, terus kirim lagi 11, 00, 10, 10, terus saja
disinilah si layer 2 yang bertanggung jawab untuk membuat atau mengelompokkan atau istilahnya kalau Anda tahu di dalam sebuah pabrik itu petugas packing. Jadi Anda ambil barang, masukin ke kardus, masukin, lalu barang kan jalan terus. Barang jalan terus. Nah, Anda bertugas, layer 2 itu bertugas memasukkan setiap istilahnya 48 atau 64 barang ke dalam satu kardus, lalu dijalankan lagi kardusnya menuju ke proses setelahnya. Nah, kardus itulah yang disebut dengan frame. Kardus itu ada frame, tapi bedanya kalau di dalam jaringan, frame itu banyak identitasnya. Ada frame keberapa, terus ini pemisahnya gimana. Lah biasanya bentuk kardusnya, bentuk kardus yang ada di layer 2 itu adalah ditambahi dengan membubuhkan bit khusus ke awal dan akhir frame. Jadi misalkan ini dikasih frame pertama berisi ini. Ya, terus ini nanti setelahnya dikasih batas 0 0 0 0. Nah, dikasih batas 0,4 kali, berarti itu adalah jeda atau spasi antara frame 1 dengan frame 2 atau kardus pertama dengan kardus kedua. Jadi ada bedanya. Bagaimana jika itu terjadi error, dan nanti ada mekanisme yang untuk mengatur itu. Oke, layanan yang disediakan di data link. Fungsi dari lapisan data link adalah menyediakan layanan bagi lapisan network jaringan. Layanannya yang penting adalah pemindahan data dari lapisan network pada node sumber ke lapisan network pada node yang dituju. Tugas lapisan data link adalah mentransmisikan itu sama dengan ini. Bersama dengan ya. Tugas lapisan data link adalah mentransmisikan bit-bit ke komputer yang dituju sehingga bit-bit tersebut dapat diserahkan ke lapisan network. Nanti kalau di sini disebut frame nanti dikumpulin lagi di layer 3 jadi frame 1, frame 2, frame 3 jadi bentuknya adalah paket. Nah, paket. Kalau di layer 2 ini dinamakan dengan frame. Kalau di layer 3 paket, nanti layer 4 dan seterusnya adalah data. Layanan pada data link, layanan aktual yang ditawarkan suatu sistem akan berbeda dengan layanan sistem yang lainnya. Di dalam data link ada 3 model layanan yang disediakan oleh data link. Yang pertama adalah layanan unacknowledged connectionless atau tidak menggunakan ACK. Terus yang kedua adalah acknowledged connectionless atau sudah menggunakan ACK tapi masih connectionless. Jadi ada konfirmasi tapi tidak ada pembenaran. Nah, yang terakhir adalah connection oriented, di mana ini benar-benar istilahnya yang benar-benar koneksinya dibangun dengan baik. Ini nanti akan berlanjut ya, terus-terusan connectionless, connection oriented, ini apa gitu kan. Ilustrasinya ketika connectionless itu adalah ketika Anda telepon atau menggunakan saluran telepon atau sedang bermain game yang dimana dituntut tidak ada istilahnya buffer atau tidak boleh dipertahankan buffer. Jadi kalau telepon kan nggak mungkin terus ketika sinyalnya jelek atau bandwidth-nya drop terus di buffer dulu, dikumpulin lalu suaranya dikirimkan ke Anda, kan enggak, tetap di skip
live gitu, terus nanti ketika connection-nya sudah establish kembali atau terbangun kembali, maka suara yang diterima adalah suara saat itu juga. Itu contoh connectionless. Jadi yang penting connect. Gitu. Tidak perlu ada garansi paket yang terkirim atau garansi frame yang terkirim sudah selamat atau tidak perlu dipikir. Kayak Anda bermain game online, ketika main PUBG lah, PUBG kan nggak mungkin terus ketika drop gitu di loading dulu baru nembak, kan nggak langsung ditembakkan. Kalau nggak ya di skip atau jadi error gitu, atau maksudnya loncat-loncat lah. Itu namanya connectionless. Beda lagi dengan connection oriented. Kalau Anda lihat YouTube, kalau bandwidth-nya drop ya ditampung dulu, di buffer dulu, baru nanti ketika dia sudah ngumpul diputar kembali bisa. Itu ilustrasinya seperti itu. Layanan unconnected connectionless atau tidak menggunakan ACK. Layanan jenis ini mempunyai arti di mana node sumber mengirimkan sejumlah frame ke node lain yang dituju dengan tidak memberikan ACK bagi yang diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkannya frame. Bila sebuah frame hilang sehubungan dengan adanya noise, maka tidak ada usaha untuk memperbaiki masalah tersebut di lapisan data link. Jadi kalau hilang ya wis hilang frame-nya, berarti ada paket yang error atau terjadi paket loss. Nah, jenis layanan ini cocok bila laju kesalahan error rate sangat rendah atau minim gangguan, sehingga recovery bisa dilakukan oleh lapisan yang lebih tinggi. Faktanya di dalam penerapan jaringan tidak ada istilahnya laju kesalahan atau error rate yang sangat rendah, semuanya pasti punya gangguan. Layanan yang dikirimkan ke komputer tujuan telah diterima dengan baik atau tidak dicek. Bila ternyata belum tiba pada interval waktu yang telah ditentukan, maka frame ini yang ACK connectionless. Layanan ini akan berguna untuk saluran unreliable seperti sistem rekabel. Pakainya interval waktu, cuman tidak diurutkan. Jadi asal yang nggak dikirim kembali, tapi ngasal aja gitu, dikirim. Ini nggak keterima, dikirim. Tidak konfirmasi, kirim lagi. Tidak konfirmasi, kirim lagi. Gitu. Beda kalau connection oriented, ini ada proses istilahnya cek dulu. Ini device 1, ini device 2. Koneksi nih pakai menggunakan connection oriented. Nah, di sini kirim dulu. Koneksi aman nggak? Cek dulu. Kirim lagi ke sini. Oke, sudah bisa diterima. Ini sender, ini receiver. Nah, kalau sudah, kirimlah ini frame-framenya. 1 sampai sini dicek dulu. Frame pertama dengan isi sekian. Oke, lapor ke sini. Diterima dengan baik. Kalau diterima dengan baik, dia lanjut lagi, kirim lagi, konfirmasi lagi, kirim lagi, konfirmasi lagi. Kalau ada yang putus di jalan, dia ngomong putus atau error, nah itu dikirimkan kembali, itu connection oriented. Jadi proses-proses lapisan jaringan dengan aliran bit sangat diandalkan. Cuman koneksi model ini biasanya lebih berat sehingga lebih lambat, atau terlihat lebih butuh banyak bandwidth gitu. Ini contoh gangguan-gangguan pada data link. Yang pertama adalah atenuasi atau redaman. Ini gangguan transmisi yang diakibatkan berkurang kekuatan sinyal atau melemah sinyal karena jarak yang terlalu jauh. Kalau Anda pasang kabelan yang terlalu jauh atau WiFi yang terlalu jauh,
ini bisa jadi mengurangi atau meredam dari kekuatan sinyal atau tenaga yang dikirimkan. Yang kedua ada delay, distortion. Distorsi delay atau tundaan adalah gangguan transmisi yang diakibatkan karena perbedaan kecepatan sinyal dengan frekuensi yang mengalir melalui media kabel. Hal ini terjadi karena kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda pula. Ini distorsi. Noise yang paling umum adalah gangguan transmisi yang diakibatkan oleh masuknya sinyal-sinyal yang tidak diharapkan pada saat terjadi transmisi, atau ada sinyal yang bercampur yang tidak diinginkan saat proses transmisi terjadi. Bisa jadi gara-gara gelombang elektromagnetik, bisa gara-gara ada telepon di dekat motor, di dekat blender yang menyala, di dekat mesin cuci, di dekat TV, bisa gara-gara itu sehingga terjadi noise. Karena ada noise, terus karena ada bit-bit tadi disiapkan, maka diaturlah bagaimana aliran bit pada data link tersebut. Jadi aliran-alirannya itu diatur, sehingga ada beberapa teknologi untuk mengatur aliran dari bit-bit data link tersebut. Ini flow control atau control flow atau manajemen aliran adalah satu teknik untuk menjamin bahwa sebuah stasiun pengirim tidak membanjiri stasiun penerima dengan data. Istilahnya kalau dia punya tempat sekota ini, terus sama sekota ini, kalau dia bilang stop, ya di sini nggak ngirim terus-terusan. Jadi ada mekanisme agar aliran itu tetap terjaga, tetap buffernya tepat, tidak over dan tidak kurang, dan tidak istilahnya bertumpuk-tumpuk atau terselang-seling. Jadi tetap urut, maka buffer dibutuhkan di sini. Framing banyak sendiri nanti bagaimana membentuk framing. Model control flow ini sama. Nah, ini ada DLC. Control flow ini diatur dikelola oleh data link control atau biasa disebut dengan line protocol, sehingga pengirim maupun penerima ribuan message dapat terjadi dalam kurun waktu sesingkat mungkin. DLC harus memindahkan data dalam lalu lintas yang efisien. Jalur komunikasi harus digunakan sedatar mungkin sehingga tidak ada stasiun yang berada dalam keadaan idle, sementara stasiun yang lain dalam keadaan yang padat atau terjadi banyak sekali aliran yang membanjiri. Jadi flow control merupakan bagian yang sangat kritis dari suatu jaringan. Ini klasifikasi flow control atau flow bit pada data link layer. Ini pada jalur yang tidak terjadi banyak noise atau gangguannya sedikit. Tapi kelihatannya sudah tidak mungkin kalau di zaman sekarang kita menggunakan media tanpa adanya gangguan. Di sini, di noiseless channel ini ada yang namanya model simplest atau model paling simpel, dan ada model stop and wait. Di noisy channel atau jaringan-jaringan yang banyak terjadi noise, maka ada model stop and wait ARQ, ada go back and ARQ, dan ada selective repeat ARQ. Simplest adalah protokol pengiriman frame tanpa flow control atau error control. Ya pokoknya dikirim saja, alirannya seperti apa kirim terus.
Jadi pengirim hanya membentuk frame paket dan data upper layer dan mengirimkannya, sedangkan penerima menerima frame lalu meneruskannya ke upper layer. Jadi pokoknya si data link kalau menggunakan model simplest, pokoknya terima dari layer 1 jadiin frame, lempar layer 3, jadi layer 1 jadiin frame, lempar layer 3 gitu terus. Gitu diasumsikan akan efektif ketika si channel atau si jaringan tidak memiliki noise. Lalu stop and wait, protokol stop and wait adalah protokol dengan fasilitas flow control dan error control paling sederhana. Jadi kalau di gambar ini, ketika sudah ada ACK, tapi di sini belum ada mekanisme untuk mengirim mana yang perlu dikirim ulang dan mana yang tidak perlu dikirim ulang. Bisa jadi karena ketika terjadi error ya dikirim dari awal lagi, terjadi error di tengah kirim dari awal lagi. Nih stop and wait tidak di cek frame itu terjadi pengiriman dengan baik atau tidak, yang penting sudah arrival, kirim ACK-nya di sana, terima, kirim lagi, terima, kirim lagi, terima, gitu terus, tidak ada model pokoknya ya diterima sudah diterima, tidak perlu adanya verifikasi atau apapun tentang frame yang sudah diterima. Ini stop and wait atau stop and wait automatic repeat request atau disingkat stop and wait ARQ. Ketika frame 0 dikirim, nah ini dicek. Benar nggak? Lalu ACK ngomong, benar. Lalu frame 2, frame 1 dikirim. Loss di tengah. Frame 1 reset lagi karena ini tadi loss, reset lagi. Cek di sini benar, benar. Oke. Kirim ACK-nya sudah masuk. Frame 0 lagi dimulai dari awal, ini stop. Stop di sini dimulai lagi. Frame 0. Masuk tapi ACK-nya yang putus, ya dikirim lagi. Sampai ACK-nya menerima. Oh, sudah benar. Contohnya. Terus go back. Sender receiver frame 0 dikirim, dicek dulu ini frame keberapa, K0 benar, ini frame keberapa, korek. Kalau tidak urut atau tidak terjadi urutan frame yang sebenarnya atau sesuai urutan, maka diulang lagi dari yang pertama untuk dikirimkan menuju receiver-nya. Selektif ini sudah lebih bagus lagi karena dia bisa memilah-milah bagian terkecil yang tidak dikirimkan oleh sender, sehingga tidak perlu semuanya atau tidak perlu satu frame utuh atau tidak perlu diulang dari awal. Cukup bagian mana yang tidak sesuai, ACK-nya melaporkan, oh ada beberapa bit yang tidak masuk atau beberapa frame yang tidak masuk, maka itu aja yang perlu dikirim. Header-nya ini contoh di layer 2. Nah, di sini ini header. Header ini frame tadi, data yang Anda masukkan ini kardus ya. Kardusnya itu ini. Ini namanya kardus. Ini bungkus depan, ini bungkus belakang. Ini datanya barang yang Anda masukkan ke dalam kardus tadi ini. Nah, di sini ada apa? Ada frame star. Pointernya. Lalu ada alamatnya. Ada tipenya, ada quality control data, di sini ada error detection, ini ada frame stop atau penanda akhir. Ini penanda awal, pointer awalnya, ini pointer next, ini pointer previous. Benar ya, ini pointer previousnya atau penanda dimulainya dari sebuah frame tersebut, lalu ini penanda dari sebuah frame tersebut. Ini
header, data. Alamat di sini menggunakan MAC address. Di sini juga menggunakan MAC address untuk pengiriman. Nanti kalau ini masuk ke dalam layer 3, ada tambah lagi satu lagi namanya IP protokol. Kalau di sini belum ada IP. Itu ada pertanyaan? Ini biar praktikum nih. Kalian bisa hari apa praktikum? Sabtu bisa nggak? Online aja praktikumnya. Kalau hari Senin sampai Jumat nggak bisa, Pak? Enggak, gini maksudnya gini. Sabtu itu kalian tak suruh presensi aja, nanti modul tak kirim, dikerjain sendiri. Oh ya udah nggak apa-apa Pak kalau gitu. Nah, online aja gitu kan. Boleh, Kan boleh. praktikumnya online, jadi nggak usah ke kampus, jadi nggak usah ke lab. Anda presensi, tak kirim modulnya, dikerjakan sendiri, gitu ya. Ya, siap Pak, siap. Berarti, permisi Pak, berarti untuk hari Jumat kosong ya Pak, praktikum? Tanggal merah besok itu. Libur. Nggih. Oke. Izin bertanya Pak dikit terkait yang awal, paling awal Pak. Yang pengiriman L1 ke L2 Pak. Oh itu. Mana? Ini. Dari, ya itu Pak. Jadi kan di situ pengiriman dari L1 ke L2 kan melalui transmisi ini kan Pak. Jadi pada saat pengiriman L1 ke L2 itu apakah bit yang berada di bawah ini ada penentuan khusus atau hanya dicantumkan sendiri Pak? Terima kasih. Maksudnya gimana? Khusus itu gimana? Digantungkan sendiri itu gimana? Ini Pak, maksudnya pada saat pengiriman itu kan tadi Bapak nulis bitnya di bawah. Oh ini? Iya Pak. Oh alah. Ini tuh buat penanda tadi. Terakhir. Nah ini loh, buat frame start-nya ini loh. Frame stop-nya. Jadi kalau isinya misalkan 1, 0, anggap aja isinya itu ya. 1, 1, 0, 0 ya. Dikasih frame start 0 4 kali. Misalkan ini ya, frame start-nya ini. Terus dikasih frame stop-nya juga 0 4 kali. Jadi tahu si jaringan bahwa ketika ada 0 4 kali berarti frame ini dimulai dari frame baru gitu. Ini bukan ini contoh tadi, contoh penanda. Ini kan contoh ini taruhnya di depan sini, di depannya sini. Nah, di depan sini dan di belakang sini. Berarti yang menginputkan dari bit itu kita sendiri atau? Ya enggak, dari sana. Mekanisme kalau kamu pilih simples atau pilih apa, kalau framing layer 2 pasti ada mekanisme itu. Oh, terima kasih Pak, paham. Gitu? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada cukup hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.